Hai everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Hi Mr. John. Hi Tom. Where is your car? I don't see it anywhere. It was brought to garage and it is being repaired now. Oh really? How came? It was broken yesterday, so it was towed to the garage. Sahabat Englishpedia, do you know what happened to Mr. Jones' car? Yes, you're right. The car was broken. It was brought to garage, and it is being repaired right now. Jadi, yang terjadi dengan mobilnya Mr. John adalah mobilnya rusak, dibawa ke bengkel, dan sedang diperbaiki sekarang. The sentences are the example of passive voice. Sahabat pasti bertanya-tanya, what is passive voice and how to make it? You don't need to be worried, karena pada video kali ini kita akan mempelajari tentang passive voice. Dalam memahami kalimat pasif, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definition, yang kedua adalah structure atau susunan kalimat, kemudian yang ketiga adalah example. Dan bagian yang pertama akan kita pelajari adalah definition of passive voice. Sebelumnya, kita sudah melihat ilustrasi dari penggunaan kalimat pasif. Di bagian ini, kita akan mencari tahu apa pengertian kalimat pasif serta penggunaannya. Passive voice atau kalimat pasif adalah bentuk kalimat di mana subjek tidak melakukan tindakan, melainkan menerima aksi dari tindakan tersebut. Sebaliknya, pada active voice atau kalimat aktif, subjeknya lah yang bertindak sebagai pelaku tindakan. Sekarang, coba kita lihat perbedaan antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Perhatikan contoh berikut. Police officer brought a thief to the jail. Ini adalah contoh dari kalimat aktif di mana police officer berperan sebagai subjek, brought berperan sebagai verb atau kata kerja, a thief sebagai objek, dan to the jail adalah keterangan tempat. Untuk membuat kalimat pasif, kita pindahkan objek kalimat menjadi subjek. Berikut ini adalah contohnya. A thief was brought by a police officer to the jail. Ini adalah contoh dari kalimat pasif, di mana subjek a thief tidak melakukan tindakan, melainkan menerima aksi dari kata kerja. Nah, sahabat Englishpedia, setelah kita mengetahui pengertian dari kalimat pasif, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari kalimat pasif. Passive voice dapat digunakan dalam 3 kondisi berikut. Yang pertama, kalimat pasif digunakan jika objek lebih penting untuk diceritakan. Kemudian yang kedua, kalimat pasif digunakan jika subjeknya tidak diketahui. Dan yang ketiga, kalimat pasif digunakan jika subjeknya tidak penting untuk diceritakan. Dalam bahasa Inggris, kita sering menggunakan kalimat pasif dalam 3 kondisi di atas. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, my car is repaired. Mobil saya diperbaiki. Kalimat ini menunjukkan bahwa car menjadi topik pembahasan atau hal yang lebih penting untuk diceritakan. Contoh yang kedua, my wallet is stolen. Dompet saya dicuri. Dalam kalimat ini, kita membuat kalimat pasif karena kita tidak mengetahui siapa yang mencuri dompet saya. Dan contoh yang ketiga, wood is cut, it is brought to factory, it is processed. Dalam contoh di atas, kita membuat dalam bentuk kalimat pasif karena subjeknya tidak penting untuk diceritakan. Nah, sekarang kita sudah memahami pengertian dan juga fungsi dari kalimat pasif. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari structure atau rumus dalam membuat kalimat pasif. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari structure atau rumus dalam membuat kalimat pasif. Secara umum, passive voice dibentuk dari auxiliary verbs plus past participle. Berikut ini adalah susunannya. Auxiliary verb, past participle atau verb 3 plus by object. Berikut ini adalah detail yang harus sahabat pahami. Yang pertama adalah auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Dalam passive voice, kata kerja bantu yang digunakan dapat berupa is, am,
are, was, were, dan been. Masing-masing auxiliary verb digunakan tergantung dari subjek dan tensesnya. Selanjutnya yang kedua adalah past participle. Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Adapun cara untuk membuat kata kerja bentuk ketiga ada dua cara, yakni yang pertama regular verb. Untuk membuat kata kerja bentuk ketiga cukup dengan menambahkan ed pada kata kerja. Kemudian yang kedua adalah irregular verb. Perubahannya untuk menjadi kata kerja bentuk ketiga tidak beraturan. Tidak ada patokan resmi untuk membuat kata kerja bentuk ketiga pada irregular verb. Sahabat bisa download daftar irregular verb pada link deskripsi. Selanjutnya, catatan ketiga yang harus sahabat perhatikan adalah by object. By object adalah pelaku dalam kalimat pasif. By object tidak wajib disertakan. Sahabat bisa menuliskan atau tidak. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah rumus kalimat pasif secara umum. Bentuk auxiliary dapat berubah tergantung tensesnya. Sekarang, mari kita lihat rumus passive voice dalam masing-masing tenses. Yang pertama adalah present tense, gunanya untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Rumus pasifnya adalah am, is, are, plus verb 3. Kemudian yang kedua adalah present continuous, gunanya untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Rumus pasifnya adalah am, is, are, plus being, plus verb 3. Kemudian yang ketiga adalah present perfect tense, gunanya untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Rumus kalimat pasifnya adalah have atau has, plus been, plus verb 3. Selanjutnya, tenses yang keempat adalah past tense, gunanya untuk kegiatan yang terjadi kemarin. Rumus pasifnya adalah was atau were plus verb 3. Kemudian yang kelima adalah past continuous tense, gunanya untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di waktu lampau. Rumus pasifnya adalah was atau were plus being plus verb 3. Kemudian yang keenam adalah past perfect tense, gunanya untuk kegiatan yang sudah terjadi di waktu lampau. Rumus pasifnya adalah had plus been plus verb 3. Kemudian yang ketujuh adalah future tense, digunakan untuk kegiatan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Rumus kalimat pasifnya adalah will plus be plus verb 3. Dan yang terakhir adalah future perfect tense, digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi di masa yang akan datang. Rumus kalimat pasifnya adalah will plus have plus been plus verb 3. Sekarang mari kita lihat contoh kalimat pasif dalam berbagai tenses. Contoh yang pertama, my shoes are washed every month. Kalimat ini adalah kalimat pasif dalam bentuk simple present tense. Kemudian contoh yang kedua, the room is being cleaned right now. Ini adalah contoh kalimat pasif dalam bentuk present continuous tense. Contoh yang ketiga, the book was edited by Beatrice Park. Ini adalah contoh kalimat pasif dalam bentuk simple past. Dan yang terakhir adalah the store will be closed. Kalimat ini adalah contoh kalimat pasif dalam bentuk future tense. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari segala hal yang dibutuhkan untuk memahami kalimat pasif. Sering-sering berlatih ya sahabat untuk dapat menggunakan kalimat pasif dengan baik. So, I think that's all for today's video. I hope you can learn it and enjoy it. I'll see you on the next vid. Thank you for watching.